Ini salah satu upaya kita yang sudah kita lakukan di persemaian kita. Biasanya kita memperoleh bibit itu harus dibuang kulit cerinya nih atau kulit merahnya nih. Biasa dengan kategori umpamanya harus kita seperti ini. Tapi untuk kali ini kita sudah pernah mencoba lakukan persemaian dengan kulit yang masih berada seperti ini. Tapi hasil seleksi kita itu terlebih dahulu kita rendam dulu. Yang mengapung pasti kosong, itu yang kita buang. Tapi yang terendam di bawah air itu, yang tenggelam, maka itu sumber benih yang bagus. Atau full dia tuh kepadatannya, tingkat kepadanya tanpa ada gangguan yang lain. Maka kita coba seperti ini persemaiannya. Ini cukup bagus, lebih cukup bagus tumbuhnya. Mungkin kalau di buku belum ada tertulis. Tapi kita sudah mencoba. Mengapa dengan kulitnya lebih bagus? Karena ini, apabila kita lakukan persemian seperti ini, ketika kita lakukan persemian tanpa melakukan penjemuran atau diangin-anginkan, kita langsung melakukan persemian seperti ini, telungkup, dan kita atur dengan jarak tanaman. Kenapa harus dengan kulit? Dengan kulit ini banyak hal dan kelebihan. Artinya kulit ini yang masih kulit seperti ini bisa mengasup nutrisi bagi selama dalam konsep pertumbuhan sumber benih kita ini, dan tahan dari panas dan hujan, tahan, dan juga kulitnya apabila membusuk nanti ini bisa menjadi asupan nutrisi. Kenapa harus berani kita mengatakan seperti ini? Kita lihat tumbuhan-tumbuhan di bawah kopi yang jatuh dari tangan pemetik itu lebih cepat tumbuh. Tentu ada kelebihan-kelebihan lain, dan tumbuhnya nanti menjadi daun seperti ini nanti lebih bagus. Tidak ada konsep keriting, istilah daun itu atau berkerut, tapi ini bagus sekali tumbuhnya. Namun kalau di buku belum ada, tapi silakan untuk mencoba. Umpamanya pengaturan jarak tanamnya seperti ini. Ini kita atur dengan cara tanam seperti ini, telungkup. Kenapa harus telungkup? Supaya jangan timbul pembusukan, dan ini lebih bagus tumbuhnya. Mari silakan para petani kita dan petani muda kita untuk mencoba. Artinya penemuan-penemuan baru yang kita lakukan ini, artinya persemaian lewat ceri merah. Tapi kita bagi dua, umpamanya pakai pisau Carter yang sudah kita belah tadi, umpamanya kita belah seperti ini. Dan jangan lakukan sekali-kali untuk persemaian itu, umpamanya walaupun lewat biji, keadaan mengadah ke atas. Ini bentuk daripada cara yang salah. Kenapa? Karena riskan terhadap air yang masuk nanti dari celah-celah pertengahan kopi ini, biji kopi ini. Tapi yang lebih bagus nanti telungkup seperti ini, dan daya kecambahnya lebih cepat tumbuh daripada yang mengadah ke muka. Artinya hadapan dia itu tidak telungkup ke atas, dari depan kopi ini ke atas seperti ini. Ini agak lambat pertumbuhan dan riskan terhadap masuknya curah hujan dan infeksi terhadap bibit-bibit kita apabila melakukan persemian yang sangat banyak ataupun untuk pembibitan sendiri. Kita berbicara kembali tentang keberadaan benih yang sudah terpilih, yang sudah terseleksi. Kita sudah melakukan persemaian. Ini contohnya, ini namanya pendadaran. Seharusnya kita ketika melakukan pemindahan dari pendadaran ke polybed, nantinya hendaknya masih seperti ini. Masih seperti ini yang dinamakan dengan calon bibit serdadu. Jadi calon bibit serdadu berdiri tegak dan masih ada topi daripada sumber benih ini masih ada. Kenapa harus yang seperti ini yang kita pilih? Umpamanya ini bisa masih kita lakukan pemegangan terhadap topinya, pemindahan ke polybed nantinya, masukkan di polybed masih aman, artinya dari kelayuan. Tapi ketika nanti seperti ini yang kita pindahkan ke polybed, ini khawatir kita, karena ini pucuk-pucuk yang baru tumbuh, tunas-tunas baru yang baru tumbuh, jadi riskan terhadap kelayuan. Maka para petani kita nanti ke depannya, kalau ingin memindahkan, biarkan dia pecah nanti menjadi daun kuping gajah nanti. Setelah menjadi daun kuping gajah seperti ini daun kuping gajah namanya, baru 2 daun. Jadi ini munculnya setelah dipindahkan pada polybed, bukan dari pendadaran, supaya jangan riskan terhadap kelayuan, karena ini masih riskan sekali. Karena daun masih muda. Yang kemudian, kenapa harus didadarkan? Kenapa tidak langsung di polybed? Karena kalau kita melakukan pendadaran seperti ini, tentu kalau pemindahan nanti di polybed, pada akhirnya nanti kita dapat menyaksikan mana yang perakaran ganda.
mungkin jantan itu ganda, jadi kita bisa melakukan pemenggalan satu. Kalaupun harus kita terpakai, nanti kita buang satu dan tinggalkan satu. Dan ambang batas daripada pemenggalan akar tunggal ini, yang menjadi calon akar tunggal ini, tidak bisa terlampau sampai ke panggai batang, contohnya seperti ini. Ini akan tumbuh nanti akar serabut lagi dari sini, bukan akar tunggal yang tumbuh, jadi akar serabut yang dari sini tumbuh nantinya. Jadi sulitnya artinya memperpanjang akar tunggal kembali, dan bahkan bisa terjadi nanti dua akar tunggalnya lagi yang tumbuh itu nanti bisa menjadi akar tunggal bercabang. Ini akar tunggal dua. Tentu kalau banyak benih kita, sumber benih kita, ini tidak usah dipakai. Atau satu kita ambil, kalaupun harus terpaksa yang sebelah kanan atau kirinya kita ambil, supaya tinggal satu. Jadi tidak ada mengganggu. Jadi batas umpamanya ini hanya sebatas ada tanda dan ciri khas pentilan putih. Hanya sebatas di sini saja yang bisa kita potong untuk memudahkan masuknya di polybed, dan juga itu pun akan kita lakukan nantinya peralatan seperti kayu untuk menusukkan pada polybed itu sehingga memudahkan masuknya dari sumber bibit kita ini. Pemirsa, setelah kita keberlanjutan tadi, artinya dari benih serdadu yang kita pindahkan ke polybed, inilah hasilnya. Biarkan mereka berkembang, keluarnya daun kuping gajah ini artinya setelah dalam polybed. Jadi tidak ada proses kelayuan yang kita dapatkan bagi yang menyemaikan bibit atau bibit pribadi. Jadi inilah langkah-langkah pastinya, artinya dia terbuka pada saat sudah berada di polybed. Jadi angka kelayuan tidak ada riskan untuk kelayuan. Nah, ini contohnya dalam polybed ukuran 15x15, 15x16 juga bisa untuk memudahkan perkembangan sumber benih kita yang di lapangan ataupun di kebun-kebun masyarakat. Jadi dari hasil persemaian kita yang bagus dengan cara yang benar, maka menghasilkan juga sumber bibit kita yang siap untuk melakukan pemindahan ke lokasi. Apabila telah siap lubang tanam, maka sudah siap untuk melakukan pemindahan. Ini contoh bibit yang bagus, artinya sudah hasil dari seleksi kita dari lapangan, maka ini sudah siap untuk melakukan pemindahan di lapangan. Terkadang ada masyarakat yang menginginkan bibit yang begitu besar untuk dilakukan pemindahan. Juga itu pun riskan juga terhadap kelayuan, karena bibit sudah terlampau besar sekali, terkecuali pada hujan-hujan lebat umpamanya atau dalam keadaan hujan merata, ini bisa kita lakukan. Tapi seperti ini gampang kita untuk merawat dan mengurusnya, serta perkembangan perakaran pada saat pemindahan penanaman pada lubang tanam itu. Jadi perkembangan perakaran itu sangat lebih cepat sekali, atau kita berikan dengan sedikit support nutrisi-nutrisi yang lain tentang keorganikan, silakan saja, tidak ada bermasalah. Ini contoh persemaian kita, artinya bibit yang bagus dari bentuk daunnya mengkilat. Ini bentuk-bentuk dari bibit yang kita semai tadi, dan ini wilayah persemaian kita.